Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah hati-hati dengan egomu yang bisa membuatmu tidak bahagia atau mencelakai kamu ya. Mencelakai ini gimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ataupun yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya Gemini, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Di sini saya coaching pesan semesta untukmu, kira-kira ego yang bagaimana yang harus kamu tahan supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kita lihat. Oke, ada kartu yang keluar di sini, ada Six of Swords. Wah, jangan cepat tersinggung ya. Di sini ego kamu itu terlalu kayak macam, wah saya ini dibicarain, wah saya ini begini, wah saya itu begitu. No, harus bisa mengontrol emosimu ya. Ingat ya, kamu itu ada yang orang itu kan dalam artian mempunyai penilaian tersendiri tentang dirimu. Jangan cepat tersinggung, jangan cepat baper ya, langsung marah ya, naik pitam ya, bahkan saling membalas ya. Dia sudah jelekkan kamu, kamu balas jelekkan dia. No ya. Jadi semesta mau sampaikan di sini ya, untuk bisa lebih mengontrol hati ya. Ingat, kamu bukan orang yang sempurna, jadi wajar kalau mereka menceritakan kekurangan kamu ataupun apapun. Tetapi ingat ya, di balik kekuranganmu ada kelebihanmu, tonjolkan kelebihanmu ya. Jangan kamu berfokus ataupun marah terhadap kekurangan atau apa yang mereka cerita terhadap dirimu. Dijadikan pembelajaran kalau memang benar. Kalau tidak benar ya nggak usah. Sama seperti orang gila kan. Kalau orang gila kita tanggapi ya kita kayak orang gila juga ya. Kamu pernah menanggapi orang gila tidak? Kalau kamu udah tahu ini orang gila yang beneran ya. Orang gila beneran, dia mungkin cerita ke kamu atau apa, kamu nggak gubris kan, karena kamu tahu dia orang gila gitu. Nah ini sama ya, nggak usah gubris kalau memang nggak benar gitu ya. Kamu tahu bahwa kamu memang manusia mempunyai kekurangan, ya sudah, kamu harus bisa tahu itu gitu. Kalaupun seandainya tidak benar ya nggak usah gubris juga, biarin aja ya. Tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan terhadap dirimu itu salah, bukan malah saling membalas ya. Jadi di sini jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah, entah dengan siapapun ya. Kalau kita kita punya nggak bisa kontrol emosi kita, otomatis bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah permasalahan. Nah itu ya, jadi harus bisa lebih cerdas dalam mengontrol semuanya, baik pikiranmu, ucapanmu, tindakanmu ya. Kita lihat di kartu kedua, di sini ada Queen of Pentacles ya. Wow, di sini jangan hobi pamer ya. Semesta mau sampaikan ya. Wah, saya bisa nih, kerja bisa, masak bisa, urus anak bisa, cari duit bisa, pamer semuanya bahwa kamu itu sempurna. No. Jadi kerja tanpa pamer aja. Jangan sok-sok, jangan pamer. Biar orang yang menilai sendiri, oh ternyata dia memang nih paket komplit ya. Bisa urus anak, bisa, ini kan contohnya gitu kan ya, dia bisa semua nih. Bisa cari duit, bisa kerja, bisa masak, bisa urus anak, paket komplit semua ya. Terutama cari duit ya. Dan cantik, pokoknya semua itu, atau ganteng ya. Gak usah dipamer-pamerin ya, biar aja kamu kerja, nanti orang yang menilai sendiri ya. Jangan haus akan pujian, jangan mau validasi dari orang lain untuk pengakuan ya. No ya, biar mereka yang mengakui dirimu sendiri dari mana mereka melihat kamu
ya. Jadi kalau mereka melihat kamu memang orang yang cerdas, orang yang baik, nanti dia punya penilaian sendiri. Kamu tunjukkan saja. Bukan berarti kamu yang harus minta mereka untuk memberikan pujian kepada kamu atau tunjukkan, ya. Ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Ya. Jadi nggak usah mau dipuji, ya. Ya siapa sih yang nggak mau disanjung baik-baik ya, tetapi terkadang kamu mungkin pamer, wah saya punya ini, saya begini, saya begitu, nggak usah ya, biar orang-orang yang menilai sendiri, biarkan mereka yang memberikan pendapat sendiri ya. Oke, berikutnya di sini harus bisa mengontrol dalam pembelanjaan ya. Jadi jangan sampai kamu haus mata atau membeli sesuatu karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mengontrol emosi apapun dalam berbelanja. Jangan sampai boros ya. Karena kalau kamu boros, wah repot nanti. Jangan kamu punya uang langsung beli ini, nggak butuh kamu beli, kamu akhirnya rusak karena tidak dipakai. Ini contoh ya, beli baju, ternyata kamu badannya gemuk, akhirnya langsung langsung bajunya dimuseumkan di lemari, nggak dipakai ya. Ataupun mungkin sepatu ya, karena wah diskon ya, akhirnya kamu beli karena diskon, tapi ujung-ujungnya nggak dipakai, akhirnya taruh di lemari, rusak karena nggak dipakai juga. Nah ini, jadi lebih hemat. Semesta mau sampaikan untuk bisa mengontrol emosi kamu dalam berbelanja, ataupun harus bisa apapun tentang keuangan ya, dimana kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik. Belilah sesuatu yang memang kamu butuhkan, bukan membeli karena keinginan, walaupun diskon ya, tapi kalau memang tidak perlu, jangan ya, karena kebutuhan banyak. Jangan sampai kamu nanti kedepannya dipersulit karena hutang, ataupun mungkin ya itu kamu beli gesek pakai kartu kredit, akhirnya hutangmu bertumpuk karena barang-barang yang tidak perlu. Akhirnya pas barang perlu nggak ada duitnya lagi, ujung-ujungnya kamu berhutang lagi, jadi hutangnya banyak. Nah ini hati-hati ya, cari barang-barang yang memang kamu butuhkan, bukan karena keinginan ya. Kalau tidak ya tabung aja uangmu gitu ya. Berikutnya di sini ada devil. The devil ini lebih ke bersifat kasar ya. Jadi jangan kamu menilai dirimu ya. Yang bisa menilai dirimu adalah orang lain. Jadi jangan bersikap kasar entah dari perkataan atau tindakan. Jangan kamu kayak iblis ya. Yang akhirnya mereka, anakmu contohnya nih ya, kamu punya masalah dengan orang-orang kantor ya, tapi karena nggak bisa tersalurkan, ujung-ujungnya kamu pulang rumah marah anak kamu, dan anak kamu lihat kamu seperti si iblis gitu loh. Kok ayah saya marah-marah saya ya, saya kangen ayah, tapi ayah pulang langsung marah-marah saya gitu ya, atau ibu marah-marah aku ya, kenapa ya, padahal saya bikin kesalahannya sedikit aja, tapi kok marahnya kayak sudah membuat kesalahan besar, padahal emosinya dia sudah bawa dari kantor gitu, pulang ke rumah anaknya yang dapat. Nah ini jangan begitu ya. Ibaratkan kamu melampiaskan kesalahanmu ke orang lain ya, amarahmu ke orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi bisa mengontrol dalam emosi, mengontrol ego ya, terutama dalam emosi. Jangan sampai kasihan orang-orang yang tersayang malah kamu sakiti secara mental ya, karena lebih parah kalau tersakiti secara mental ya, entah dalam kata-kata kasar ataupun mungkin bulian ya. Dan bisa membagi waktu ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Membagi waktu untuk orang tercinta, jangan sibuk mulu ya. Ataupun janji tidak ditepati. Nah ini ya, ini kita bicara egois karena kamu lebih mementingkan kerjamu dibandingkan anakmu. Padahal anak kamu ini, contoh kalau kamu punya anak ya, karena saya merasakan di sini ada energi anak yang haus kasih sayang orang tua, atau mungkin bahkan kamu kurang kasih sayang orang tua dulu ya, tetapi nggak belajar. Akhirnya kamu bikin juga ya, tapi ya memang kita bilang harus bisa lebih manage waktu untuk keluarga, diri sendiri, dan pekerjaan atau karir ya. Jangan karir mulu ya, bahkan ada yang sudah pulang masih kerja kantor dibawa ke rumah ya. Anaknya mau bersenang-senang dengan ayah ibunya nggak bisa ya, karena ayahnya dan ibunya sibuk. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Jangan karena ego kamu ingin mencari cuan ya, kaya raya karena apa gitu ya, anak kamu korban. Ingat, anak kamu itu perlu
kasih sayang, dan itu tidak selamanya ya, karena dia punya masa. Suatu saat nanti dia nggak ingin bersama ayah ibunya lagi karena dia merasa sudah besar. Jadi selama dia masih ingin bersamamu, dipeluk, dicium, ciumlah, peluklah, karena itu masanya. Suatu saat dia sudah besar, dia sudah nggak mau dipeluk, dia sudah nggak mau dicium lagi. Jadi masanya sekarang, jangan sampai kamu menyesali gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Wands ya. Oke, di sini bicara yang pedas. Wah, ini bicara yang pedas ini, mulutnya kamu bicara kontan-kontan ya, tuh di poin. Nah, ini ada yang tersinggung, hati-hati. Maksud kamu baik tapi kalau cara kamu salah, bisa-bisa kamu orang yang itu tersinggung. Nah, ini jadi entah ini kamu yang tersinggung ya, seperti yang di atas tadi, jangan cepat tersinggung. Nah, ini kamu juga kadang-kadang kamu cepat tersinggung tapi kamu juga bikin orang cepat tersinggung. Nah, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih bicaranya pelan-pelan ya, supaya orang juga memahami apa yang kamu maksud ya. Jangan langsung to the point ya. Kamu nakal, kamu salah, jangan gini. Ya, kamu harus bilang, "Nak, jangan berbuat begitu supaya jangan sampai nanti kamu terluka. Kalau kamu terluka kan kasihan." Nah, itu artinya dia tahu bahwa ternyata kalau berbuat ini nanti bisa membahayakan diriku. Bukan langsung bilang stop, jangan nakal. Jadi dia bingung, jangan nakal. Oh, dia suruh saya nakal ya, dia tambah bikin ya, karena salah ucap. Apalagi kalau kita bicara pikiran alam bawah sadar, itu dia tahu bahwa oh ternyata orang tua saya suruh nakal itu ya. Jadi hati-hati dalam berucap. Terkadang orang-orang tua itu, ih kok anak saya ini bandel sekali ya, saya pusing sekali ya. Padahal ada kata bandel. Jadi anak-anak itu pikiran alam bawah sadar anak itu, ternyata dia bilang, oh, orang tua saya tuh suka kalau saya bandel. Oke, saya bandel, saya nakal aja. Nah, itu. Jadi bicara yang positif biar dia mencernanya juga bagus gitu. Macam contoh, harus jadi anak baik ya gitu. Supaya dia merasa oh ibu saya mau saya baik. Bukan jangan nakal. Kamu itu anak tidak tahu diri, atau bahasa-bahasa yang kasar. Nah, otomatis dia merasa bahwa oh, saya nih disuruh kayak gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya dia sudah agak besar, dia merasa bahwa oh ternyata saya tidak diinginkan orang tuaku karena orang tuaku tidak mendidik. Dari bicaranya aja sudah kasar, tidak menyayangiku. Mungkin mereka tidak menginginkanku, atau mungkin aku ini dilahirkan hanya untuk menjadikan beban mereka sehingga mereka tidak berbahagia bersamaku. Nah, ini ada luka batin, hati-hati. Ya, jadi harus bisa lebih hati-hati dalam berkomunikasi. Keluarkan lisan yang santun ya, supaya orang-orang yang bersamamu bisa nyaman ya, mendengar, dan ya kamu bisa menjadi panutan buat mereka. Oke, berikutnya kita lihat di sini strike. Wah, jangan egois, mau harus kamu yang menang, harus mengikuti apa yang kamu mau ya. Mereka salah, kamu yang benar ya. Di sini ada yang sulit dinasihati, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar ya. Pokoknya Kak, saya dan saya, kamu harus dengar saya. No ya, itu ego yang sangat luar biasa, membuat orang tidak akan nyaman bersamamu, entah siapapun ya. Jadi hati-hati dalam keras hati ya, tidak mau menerima nasihat orang tua, orang lain, selalu merasa diri paling tertekan. Artinya gini, kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya seperti gini ya, berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu, itu dirubah. Bukan mempertahankan yang salah, atau malah tidak mau meminta maaf kalau salah. Ya, karena di sini ada beberapa yang saya merasa ini kepala keras hati ya. Dinasihati nggak mau dengar, ya, terus selalu merasa diri paling hebat, merasa paling diri benar, terus tidak pernah merasa salah, karena nggak mau minta maaf. Ya, nah ini hati-hati dengan keras hati ya. Orang-orang yang keras hati hidupnya akan jauh lebih sulit ke depannya. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidupmu sekarang sulit, berarti ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Ya, karena energi itu semua dari hati. Dia menutup, berarti tersumbat dengan energi negatif dan tidak mengizinkan energi positif masuk. Jadi kamu lihat hatimu bagaimana sekarang. Kalau sekarang kondisinya banyak masalah, tapi kalau kamu happy ya berarti hatimu bagus ya. Kamu coba lihat kira-kira sekarang kondisi kamu baik-baik saja atau tidak. Kalau memang tidak, berarti banyak sekali hal-hal negatif dalam hatimu. Dibersihkan, terutama yang ini keras kepala, kepala batu ya, tukang marah-marah tuh, dia kayak pokoknya harus, nggak boleh tidak ya. Kalau tidak nanti dapat marah ya. Pokoknya dia selalu benar ya, artinya kamu selalu benar gitu.
ya. Orang lain semua salah, walaupun benar tetap saya benar gitu ya, walaupun saya salah tetap saya benar. Wah, repot tuh ya. Jangan keras kepala ya, karena itu akan membuatmu terluka di hari esok. Entah kamu tidak ada sahabat, atau entah malah orang menghakimimu atas kelakuan kamu ya. Hati-hati, atur egomu, atur tingkat emosionalmu ya. Di sini ada the fool ya. The Fool ini hobi pamer mungkin ya. Wah, saya punya ini, wah, saya punya itu. Serasa paling cantik, serasa paling kaya, serasa paling bersih, serasa paling bersinar ya. Ini kalau dibilang ini anak ya, dia baru lahir macam lugu-lugu gitu ya. Baru dikelilingi dia dengan ya pokoknya serasa terberkati gitu ya. Ingat, jangan pamer ya, biarkan orang yang menilaimu, kamu gak usah pamer. Nanti mereka yang melihat dari dirimu, oh ternyata udah orang kaya toh. Tidak usah bilang, wah ini saya punya mobil, wih ini saya sudah kerja di sini, wih saya sudah di sini. No ya, jadi eh apa adanya aja, tunjukkan kualitas dirimu tanpa ada ucapan ya, biar mereka yang menilai sendiri akan dirimu. Kamu hanya bisa menunjukkan kualitas kamu ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih rendah hati. Jangan pernah menyombongkan dirimu, karena ingat, semua yang ada pada dirimu itu semua titipan. Bukan karena dirimu, bukan karena kuatmu, bukan karena kemampuanmu yang lebih, tetapi semua itu titipan yang semesta titipkan untukmu, dimana kamu harus jaga itu, bukan malah disombongkan, bukan malah dipamerkan ya. Ini ibaratkan anak yang baru lahir kan, lugu kan, belum tahu apa-apa ya. Ya sama, dan kamu jangan terlalu kayak macam orang yang nggak punya hati ya, melihat orang sedih. Tapi macam contoh ya, orang lagi kelaparan kamu pamer-pamer makan, orang miskin kamu pamer-pamer duit ya. Ini ada beberapa yang saya lihat pamer, pokoknya pamer apa deh terserah ya, pokoknya intinya jangan pamer ya. Apalagi kita sekarang sosial media ya, bilangnya mau menunjukkan kebahagiaan padahal sebenarnya pamer ya. Jangan dipamerin ya, karena belum tentu orang itu menyukai itu. Jangan sampai malah dia melihat kamu sombong dan mendoakan yang jelek. Nah itu ya, jadi tunjukkan kualitasmu biar mereka yang melihat, wih sudah punya mobil baru tuh, wah bagus ya. Biar mereka kaget, bukan berarti kamu yang harus memamerkan, saya punya mobil baru nih, lihat nih gitu. Tapi ya tunjukkan aja kamu punya mobil baru, jalan di jalan dan di mana ada mereka, dan akhirnya mereka tahu bahwa oh ternyata kamu punya mobil baru, wih bagus ya. Nah gitu, jadi lebih elegan, bukan pamer nanti kentara kayak sombong gitu. Berarti kamu merasa, mereka merasa bahwa ih nggak punya apa-apa ya, pamer-pamer, kelihatan miskin gitu karena pamer. Kalau orang kaya nggak pamer, karena dia tahu bahwa orang sudah tahu dia kaya gitu. Bener kan? Coba kamu lihat, kalau orang kaya mana dia pamer-pamer. Kecuali kalau dia brand ya, apa kayak macam kalau dibilang ada bisnis ya, pasti dia kasih lihat. Macam contohnya Syahrini, dia pakai brand-brand tertentu ya, otomatis bukan pamer tas apa, tapi memang mereka kerja sama. Jadi harus seperti gitu. Ya itu beda, itu karena itu kan kerja ya. Jadi jangan sampai kamu bilang wah artis itu pamer. Enggak, mereka kan kerja mengiklankan suatu produk, mengiklankan suatu benda. Jadi bukan berarti pamer. Jadi kamu kalau kamu bukan selebritis ya, jangan sok-sok kayak artis gitu. Mereka kan kerja, jadi beda tempat ya. Oke. Berikutnya di sini temperance. Oke. Temperance di sini harus bisa lebih rendah hati ya, jangan menyepelekan orang lain. Ingat, kemampuan orang itu beda-beda ya. Jangan merasa bahwa diri paling hebat, diri paling benar, diri paling wah punya segala. Kamu harus tenang ya, apapun ya. Ingat, diri kamu itu semua tuh titipan yang tadi saya bilang ya. Jadi apa yang ada pada dirimu disyukuri. Bukan berarti egomu minta lagi yang lebih. Syukuri dulu yang ada, nanti kamu akan diberikan yang lebih dari semesta, apa yang kamu mau juga ya. Jadi lebih banyak bersyukur ya, jangan terlalu banyak minta ini minta itu ya, terlalu ya serakah gitu, dan merendahkan orang lain, melupakan orang lain, melupakan kebaikan orang lain. No ya. Jadi kamu bersyukur dengan apa yang ada padamu saat ini ya, kamu akan diberikan kelimpahan di hari esok. Selama kamu tidak pernah bersyukur ya, karena ego masih
ingin mau mendapatkan ini dan yang lainnya, ya kamu akan stuck di situ atau bahkan banyak masalah. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa banyak lebih bersyukur, lebih menenangkan diri, lebih menerima apa adanya, bisa lebih ikhlas ya, supaya kelimpahan itu muncul bertubi-tubi untuk dirimu di hari esok ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, tentang ego, dimana ya jangan terlalu egois, jangan sampai ego itu akan menghancurkanmu perlahan, karena ibaratkan toksik, racun ya, jangan sampai akhirnya hidupmu malang karena egomu sendiri. Gemini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.